Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasri Atika dengan NIM 19051555381, Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Riau. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana keterampilan konselor dalam bertanya ke konseli dalam program bimbingan dan konseling. Dalam proses konseling, keterampilan bertanya sangat berperan penting, di mana pertanyaan yang diajukan konselor sangat menentukan jawaban dari konseli. Jadi, apabila pertanyaan yang diajukan dari konselor itu merupakan hal yang tidak dapat dimengerti oleh konseli, maka jawaban yang akan diberikan konseli itu akan jauh dari sasaran proses bimbingan dan konseling tersebut, dan dapat membantu konseli dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Keterampilan bertanya juga perlu bagi konselor untuk mengeksplorasi atau mengungkap lebih dalam permasalahan yang dialami oleh klien. Jadi konselor dapat membantu klien memahami permasalahan yang dia hadapi dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih bijak dengan stimulus yang kita berikan dengan berupa misalnya pertanyaan ataupun tanggapan dari kita yang tepat. Maka konselor itu akan lebih nyaman untuk menyampaikan permasalahan ataupun hal-hal yang ingin diungkapkan oleh konseli tersebut. Nah, di dalam keterampilan bertanya di dalam bimbingan konseling ini ada dua jenis pertanyaan dalam komunikasi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu adalah pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan tertutup ini biasanya mengarah kepada jawaban yang lebih spesifik. Sering jawabannya itu sangat singkat seperti ya atau tidak. Pertanyaan tertutup ini cenderung memberikan informasi yang singkat dan juga dangkal kepada konseli. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini lebih berfokus kepada isi pembicaraan dibandingkan dari ekspresi ataupun perasaan dari konseli. Pertanyaan tertutup ini cenderung berguna bagi kita untuk menggali informasi ataupun memfokuskan kembali kepada topik permasalahan yang dihadapi apabila suatu topik itu sudah melenceng jauh, ataupun mengumpulkan informasi atau menjernihkan kembali pemikiran dari konseli kita dalam proses bimbingan dan konseling tersebut. Nah, pertanyaan tertutup itu biasanya diawali dengan apa, kemudian apakah, atau kapan. Seperti misalnya, apakah kamu merasa jengkel jikalau teman kamu mengejek kamu di depan umum, atau apa kamu merasa marah saat teman kamu mengejek kamu, seperti itu. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya contohkan tadi itu merupakan contoh dari pertanyaan tertutup. Kemudian yang kedua ada pertanyaan terbuka, di mana pertanyaan terbuka ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dalam beberapa kata. Jadi pertanyaan terbuka ini lebih ke mendorong konseli untuk bercerita lebih atas permasalahan yang dialami oleh konseli tersebut, agar konseli itu dapat memberikan informasi dan juga bercerita lebih kepada konselor, dan konselor itu dapat memahami permasalahan yang dialami oleh konseli. Nah, pertanyaan terbuka ini dapat memberikan keuntungan kepada konselor sehingga konselor itu dapat mengeksplorasi lebih dalam terhadap permasalahan dan juga mengeksplorasi lebih luas permasalahan yang dialami oleh klien atau mendapatkan informasi yang lebih dari permasalahan klien. Dan juga konseli dapat mengungkapkan perasaan dan juga permasalahan yang dia alami sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya. Nah, biasanya dalam pertanyaan terbuka ini itu diawali dengan bagaimana atau mengapa. Seperti misalnya contoh, bagaimana sih kamu bisa dibully oleh teman-teman kamu, atau bagaimana kamu bisa diolok-olok oleh teman kamu, atau bagaimana perasaan kamu saat teman-teman kamu mengejek kamu depan umum, atau bagaimana mereka berperilaku seperti itu, dan lain sebagainya. Pertanyaan terbuka ini cenderung lebih mendorong konseli untuk menceritakan lebih dalam permasalahan yang dia alami. Jadi memberikan stimulus kembali kepada konseli agar konseli itu lebih berani menceritakan permasalahan yang dialami. Setelah pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ditanya, lalu bagaimana Ananda menghadapi permasalahan yang Ananda alami, atau bagaimana tanggapan kamu terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu kepada kamu. Jadi pertanyaan terbuka itu lebih mendorong kepada konseli untuk menceritakan hal-hal yang unik terhadap permasalahan atau kondisi konseli pada saat itu untuk bercerita kepada konselor, termasuk hal-hal yang misalnya menjanggal terhadap permasalahan yang dialami oleh konseli, atau juga
hal-hal yang penyebab suatu permasalahan itu terjadi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai bagaimana keterampilan bertanya dari konselor ke konseli dalam proses bimbingan dan konseling. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, bye-bye.